Shalom semuanya, selamat malam. Kembali kita berjumpa dalam program Deep Talk with Pastor, Tadarusan Alkitab. Kita akan membaca dan coba merenungkan, memohon hikmat agar dapat rema dari Pengkhotbah pasal 2. Dan sebelum kita mulai, saya mengajak semua untuk satu hati kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami bisa melanjutkan Tadarusan Alkitab kami ini. Bicara kepada kami, berikan hikmat dan rema-Mu kepada kami. Roh Kudus tolong kami, sehingga kami mendapatkan sesuatu yang bisa menjadi bekal kami, sehingga sisa hidup kami ini dengan pemahaman akan kebenaran pada hari ini bisa membuat hidup kami lebih menyenangkan Tuhan lagi. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita mulai membaca Pengkhotbah pasal 2, kita terlebih dulu ambil waktu kita untuk memuji dan menyembah Dia. Kembali dalam hari ini kita bisa berjumpa dalam program yang pastinya memberkati setiap kita. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak semua kita untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Mari siapkan hati kita, kita menyembah Tuhan. Haleluya. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Ada amin, saudara? Mari sama-sama kita nyanyikan kembali dari atas. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Haleluya. Kami percaya penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih, Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu.
Sebab Kaulah Allah yang hidup, penasehat ajaib kami. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Kami ada hari ini untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, melayani-Mu Tuhan seumur hidup kami. Sebab kami ada karena-Mu, kami hidup untuk-Mu, melayani-Mu itu kerinduan kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu atas kami luar biasa. Kami hidup untuk melayani-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Imani sungguh saudara, bahwa 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Ada amin? Percayalah, Tuhan yang bela. Yakini sungguh saudara. Percayalah. Katakan apa? Tuhan yang bela. Terpujilah nama Tuhan. Semoga saudara diberkati. Haleluya. Ya, Pengkhotbah pasal yang kedua, Bapak Ibu ya, kita akan membacanya bersama-sama. Hikmat dan kebodohan adalah hal yang sia-sia, ya. Ayat yang pertama. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan. Tapi lihat, juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi. Dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar dari siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu, hikmatku tetap tinggal padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikendakinya, dan aku tidak menahan diriku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan, dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan, dan kebebalan. Sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja? Hanya apa yang telah dilakukan orang. Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Mata orang berhikmat ada di kepalanya. Sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tapi aku tidak
Tapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati, bahwa ini pun sia-sia. Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal, baik dari orang baik yang berhikmat, maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang, kesemuanya sudah lama dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Oleh sebab itu, aku membenci hidup. Karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah langit, di bawah matahari. Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari. Dengan jerih payah dan penuh menggunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan, dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagianya kepada orang yang tidak berlelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Tak ada yang lebih baik daripada manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Karena orang-orang yang dikenankannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu biji mata Tuhan, apa yang kita baca tadi, ya ini kembali luar biasa kalau bagi saya. Ya. Saya selalu sangat diberkati ketika membaca kitab Pengkhotbah di dalam perenungan saya, pembacaan Alkitab di beberapa waktu yang lalu. Karena bagi saya ini begitu menjadi catatan yang berarti. Saya suka dengan misalnya ya Bapak Ibu, mendengarkan pengalaman orang, kesaksian orang. Dan saya selalu kalau itu memberkati, saya jadikan pengalaman saya sendiri. Ya, saya seolah-olah saya membayangkan saya ada di posisi orang yang punya kesaksian yang memberkati saya itu, dan kemudian saya belajar banyak dari situ. Terutama kalau misalnya ada orang yang membagikan pengalaman atau kesaksian bagaimana dia dulu jatuh, ya gagal, kemudian dia bangkit lagi dalam Tuhan. Itu menjadi catatan saya karena saya berusaha untuk tidak menjadi orang yang bodoh ya. Dalam peribahasa orang-orang bijak mengatakan bahwa kita tuh bodoh kalau jatuh di lubang yang sama ya. Dan saya harap dengan saya belajar dari pengalaman-pengalaman orang-orang tersebut, saya tidak jatuh di lubang yang sama ketika mereka jatuh. Jadi paling nggak saya jadikan itu pembelajaran supaya saya tidak mengulangi kebodohan orang lain ya. Itu makanya saya suka sekali belajar dari orang lain. Entah itu mendengarkan lisan langsung gitu ya. Kita berkomunikasi dua arah. Atau saya membaca buku-buku biografi orang. Saya paling suka ya membaca biografi tentang orang itu. Ada beberapa buku-buku orang-orang hebat yang saya baca. Dalam bentuk misalnya buku ya. Maupun sekarang yang di online kan juga banyak ya. Buku digital itu kan banyak sekali. Saya banyak baca, bahkan kalaupun saya lagi malas baca, sekarang ini di YouTube juga keren banget Bapak Ibu. Kita bisa mendapatkan orang yang bikin konten YouTube untuk bercerita tentang biografi orang. Jadi kita cuman dengarkan saja, kadang-kadang videonya itu ada juga ilustrasi gambarnya, kadang-kadang cuma dia ngomong aja gitu. Ya, dia ceritakan tentang misalnya Soekarno tuh begini dengan kalimat yang indah gitu, yang enak didengar. Terus saya misalnya mendengarkan, terus saya tertidur. Sebelum saya tidur saya dengarkan hal-hal seperti itu. Itu membantu inspirasi ya, membantu saya belajar mendapatkan banyak pengalaman. Dan Salomo ini kan luar biasa, orang yang sudah ada di peak di sesuatu yang tertinggi, yang pengen
didapatkan oleh setiap manusia, ya, kekayaan juga, ya, kenikmatan duniawi. Dikatakan tadi dia bersaksi bahwa dia punya semuanya, rumah-rumah dia bangun, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman buah-buahan. Dia punya kolam-kolam yang luar biasa, ya. Dia punya budak laki-laki dan perempuan, ya. Bahkan ada banyak budak yang lahir di rumahnya, ya. Ia punya banyak sapi dan juga kambing domba. Dia saksikan tadi melebihi, setahu saya, orang-orang yang pernah tinggal di Yerusalem sebelum dia, ya. Dia juga punya emas perak yang tak terhingga, harta benda raja-raja, artinya upeti-upeti dari raja-raja bawahan itu dia kumpulkan, ya. Dia bahkan mencari biduan-biduanita, ya, yang tentu saat itu belum ada TV, belum ada Netflix, belum ada konser-konser musik, ya. Hiburan ya cuma sederhana, ya, panggung-panggung sandiwara juga mungkin. Ya, orang yang bernyanyi itu sudah menjadi hiburan paling langka, paling mahal saat itu. Dan Salomo bukan cuma bisa dengerin orang bernyanyi atau biduan-biduanita bernyanyi di rumah orang, di pesta orang, tapi dia bisa mengundangnya langsung. Ya, dia bikin acara untuk dirinya sendiri, mungkin di depan ranjangnya dia minta biduanita dan biduan itu bernyanyi dengan merdunya mengantar dia tidur. Dan juga dia katakan tadi di ayat 8, dia bisa menyenangkan dirinya seperti yang diinginkan oleh anak-anak manusia, yakni banyak gundik, dan itu terbukti dia punya 1000 perempuan. Ya, tapi meskipun demikian, ya, dia berkata bahwa ya sia-sia, kembali seperti dalam pengkhotbah pasal pertama tadi, ya. Dia mengatakan apa gunanya juga. Aku bahkan memiliki hikmat yang luar biasa yang aku miliki dari ilmu pengetahuan. Mungkin juga hikmat yang dia dapatkan, maksudnya ini juga hikmat yang dia minta dari Tuhan itu. Kalau akhirnya dia mati, dia menyadari bahwa semuanya itu ya sia-sia gitu, ya. Aku berusaha ngumpulin semuanya dengan hikmat dan pengetahuan dan cara untuk aku mengumpulkan segala harta benda, tapi aku mati juga. Nanti yang menikmati adalah anak cucuku atau orang lain dalam bahasa kitab terjemahan LI ini, ya. Yang mendapat keuntungan adalah orang lain. Iya, kalau orang lain itu berhikmat seperti aku. Kalau enggak, ya orang itu akan menghabiskan semuanya dan apa yang kukumpulkan hari ini sia-sia. Kalau dipikir-pikir benar juga, ya Bapak Ibu, ya. Saya punya beberapa kesaksian dari pengamatan saya. Ada misalnya dulu generasi di atas orang tua saya yang kaya raya luar biasa. Terus dia, entah saya nggak tahu ya hasilnya dari mana, dia pokoknya kaya raya, mungkin dia kerja keras, melakukan hal-hal di zaman company dulu, di zaman Jepang, sehingga dia menjadi orang yang teramat sangat kaya. Terus dia mati dan harta bendanya diwariskan kepada anak-anaknya yang rupanya menjadi manja, ya, tidak punya keinginan untuk berjuang gitu, ya. Jadi mereka hidup dengan kemewahan peninggalan harta warisan dari orang tuanya dan akhirnya hilang begitu saja. Sehingga sampai ke generasi ke cucu dan ke cicit, ya cicitnya itu kerja keras lagi. Tidak lagi merasakan semua yang dihasilkan oleh kakek buyutnya. Kenapa? Karena semua dihabiskan oleh kakek dan orang tuanya. Ya. Salomo mengatakan juga demikian, dan itu terjadi. Apa yang dia kumpulkan, apa yang dia kerjakan, bahkan Israel sebagai sebuah bangsa yang dia rawat dari peninggalan bapaknya, dia perluas sedemikian rupa, dia perkuat sedemikian rupa, sehingga kita tahu dalam sejarah dan Alkitab Israel di zaman Salomo adalah Israel yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita, karena tidak pernah berperang. Dia kerjakan itu dengan hikmat yang datangnya dari Tuhan, dengan pengetahuan yang dia miliki. Dia usahakan dengan sungguh-sungguh mati-matian, tapi ketika dia mati, Israel yang dia rawat dan dia besarkannya itu pecah menjadi dua. Ini contoh konkret, saudara. Bukan cuma isapan jempol, bukan cuma mengada-ngada, tapi terjadi di masa hidupnya Salomo. Menarik, ya. Salomo takut bahwa kalau dia mati, semua yang dia kumpulkan sia-sia karena penerusnya, ya, itu tidak punya hikmat seperti dia dan akhirnya habis. Dan itu benar-benar terjadi ketika Salomo mati. Anaknya tidak bisa menjaga karena nggak berhikmat, karena nggak meminta hikmat, dan akhirnya kerajaannya pecah dan semakin lama semakin kecil. Tidak ada satupun keturunan Salomo yang menjadi raja Yahudi, Yehuda atau Israel yang bisa mengembalikan wilayah pemerintahannya, wilayah yang dikuasainya seperti di zaman Salomo. Nggak ada. Ya,
Artinya, apa yang dikhawatirkan oleh Salomo terjadi pada diri dan keturunannya. Ya. Jadi kita sekarang ini mestinya juga dengan baca atau mendengarkan Pengkhotbah pasal 2 ini kita juga terinspirasi gitu ya. Untuk yang nggak ngoyo gitu, untuk prioritas yang benar. Ya. Jadi kita tuh mewarisi, kalau kita memang mau mewarisi, kayak kita orang tua normal kan pengen kasih warisan yang terbaik buat anak ya. Saya sih punya mimpi begitu ya. Kalau saya diwariskan orang tua saya bukan harta benda, ya paling tidak saya juga ya nanti ketika mati mewariskan meskipun sedikit. Jadi paling nggak orang tua saya tidak mewariskan sesuatu ke saya, tapi saya bisa mewariskan sesuatu kepada anak saya. Tapi belajar dari Salomo lewat pengkhotbah ini, itu yang lebih penting adalah mewariskan sesuatu yang bermanfaat agar si anak ini bisa hidup dan bahkan berkembang menjadi pribadi yang indah di mata Tuhan. Ya, kalau dalam iman Kristen tentu kita bagikan iman, kita wariskan iman, kita ajar anak kita beriman dengan benar, kita ajar anak kita untuk memahami Tuhan dan mengenal Tuhan yang benar dan hidup mengandalkan Tuhan dengan sungguh. Sehingga ketika kita mati, kalau kita memang punya kelebihan harta, kita bisa mewariskan itu seperti yang saya mimpikan, tapi lebih daripada itu, anak-anak kita memang sudah kuat, sudah punya pondasi yang kuat. Sehingga ketika dia mewarisi sesuatu dari kita, bukan dihabis-habiskan, atau mereka hidup dari situ, tapi itu mereka gunakan, mereka kelola dengan lebih bijak lagi, lebih berhikmat lagi, lebih dengan ilmu pengetahuan yang dahsyat lagi, sehingga semakin besar dan semakin berdampak dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadi, sekarang ini kita akhirnya sadar bahwa apa yang harus kita kerjakan. Ngejar harta, benda, untuk diwariskan kepada anak yang nanti dia, kalau nggak punya sesuatu akan dihabiskannya begitu saja, sia-sia. Kita kumpulin, terus habis, sia-sia. Cerita tentang kita punya nenek moyang yang kaya raya, itu nggak ada artinya apa-apa. Saya kenal seorang teman yang dalam kesaksiannya selalu berkata bahwa dulu bapaknya begini-begini, kaya raya begini-gini, orang terpandang, pengusaha, bla 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 bla. Tapi ketika dia bersaksi begitu ya, dia nggak punya apa-apa. Bahkan untuk makan aja susah. Untuk uang transport aja susah. Ya. Untuk kuliah aja dia harus, ya maafkan saya, ya minta-minta belas kasihan orang. Padahal dia bersaksi bahwa orang tuanya begini-gini-gini, tapi faktanya ketika dia bersaksi, semuanya sudah habis gitu. Semuanya sudah habis, tak tersisa, saudara. Ya tersisa mungkin cuma rumah peninggalan orang tua, tapi harta bendanya tak tersisa. Kita yang dengarnya juga ilfil gitu, males gitu, ngapain dengerin cerita tentang masa lalu, ya. Nah ini yang harus kita pahami Bapak Ibu. Bahwa saya yakin Bapak Ibu juga pernah melihat kesaksian seperti ini. Atau mungkin jangan-jangan itu yang terjadi atas hidupmu. Di mana kau punya cerita, ya kayak kalau saya jujur sih di garis dari darah saya tahu ada kakek buyut saya yang saya tahu banget semua cerita kaya raya, paling kaya. Dan mungkin yang membuat atau yang membangun desanya dia itu ya kakek buyut saya ini. Ya, yang ya dengan orang-orang zaman itu mungkin bukan budak ya, tapi orang-orang yang bekerja padanya ya, terus pindah ke suatu tempat di wilayah Jawa di Kediri gitu, terus jadi tuan tanah dan dia membayar orang untuk bekerja dan akhirnya tinggal di kampung itu. Kampung itu punya keluarga saya dulunya. Ya. Tapi ya saya nggak tahu apa yang terjadi, apakah anak-anaknya kemudian manja. Tapi faktanya ketika kakek buyut saya ini meninggal, terus hartanya diwariskan kepada kakek-kakek saya, yang jumlahnya tidak banyak tapi juga tidak sedikit. Berapa ya? Mungkin sekitar 5 orangan begitu. Ya, yang sampai sekarang masih menjadi orang kaya raya tidak ada. Orang tua saya tidak kaya raya, ya. Kenapa? Ya karena saya nggak tahu apakah dulu kakek buyut saya mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak baik, saya nggak tahu juga. Tapi yang saya tahu dia Kristen, dia mendirikan gereja dan mewakafkan tanah untuk dibangun gereja, dan itu gereja masih ada, GKJW ya, di wilayah Kediri. Itu kakek buyut saya yang ngasih tanahnya dan membangun gereja itu. Masih ada tinggalannya sekarang ini.
Juga saudara-saudara saya yang satu darah dengan kakek buyut saya ini masih tinggal di desa itu, tapi yang kaya raya wow banget, seperti yang digambarkan orang-orang terhadap kakek buyut saya udah nggak ada lagi. Ya. Apakah ini berarti sia-sia? Kalau bagi saya sia-sia, sebab saya membanggakan tentang hal itu juga buat apa kalau faktanya saya ini biasa-biasa aja gitu. Iya kan saudara ya? Fakta bahwa misalnya dari garis orang tua yang lain, bahwa kakek saya itu adalah seorang lurah. Ya. Zaman itu lurah, di zaman Jepang, zaman Belanda itu nggak main-main, itu pasti orang yang dihormati banget ya. Punya ilmu mungkin atau punya tingkat derajat yang tinggi. Ya. Tapi buat apa saya banggakan juga gitu ya, karena ya ketika sekarang ini saya ke sana pun orang tidak kenal saya juga gitu ya. Jadi sekarang ini kita mengerti apa yang harus menjadi peninggalan kita ya. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan budi ya. Kalau dalam iman Kristen, manusia mati misalnya meninggalkan cerita bahwa kita membagikan iman yang luar biasa. Rasul-rasul itu orang biasa, tapi terus kita kenal. Kenapa? Karena karya pelayanannya yang indah. Orang-orang suci di zaman gereja mula-mula, di zaman reformasi, ceritanya masih turun-temurun bisa kita tahu. Ya, kenapa? Karena mereka, meskipun hidupnya ya manusia, ada kelemahan, ada kesalahan, tapi mereka mewariskan sesuatu yang berharga, yakni iman. Ya. Meskipun sekarang ini mungkin ya apa yang diajarkan mereka sudah tidak sesuai lagi ya dengan zaman, atau mungkin juga ada pergeseran-pergeseran pemahaman karena semakin lama kan Tuhan membukakan selama ini yang masih terselubung gitu kan. Tapi paling tidak mereka terus dikenal. Nah, mestinya kita belajar hari ini apa yang harus kita kejar yang utama dan bisa kita wariskan kepada keturunan kita gitu. Ya, kalau kita sambil mengejar yang utama, terus kita diberkati tadi ya, seperti tadarusan kemarin, diberkati berlimpah oleh Tuhan, ya, berkat mengejar kita, ya puji Tuhan. Ya. Jadi kita nanti ketika waktunya mati, bisa meninggalkan warisan harta benda kepada anak cucu kita, dan terlebih lagi, kita sudah mewariskan pondasi dasar hidup kepada anak mantu cucu kita. Sehingga kalaupun tidak kita bisa wariskan harta benda, mereka bisa hidup dengan kaki mereka sendiri. Dan itu akan menjadi luar biasa karena mereka pasti akan menyadari bahwa mereka bisa seperti ini karena orang tua yang mewariskan itu. Dan juga tentu kalau kita bisa mewariskan dengan harta benda, itu akan lebih lagi. Sehingga kita akan diingat luar biasa oleh siapa? Oleh anak mantu cucu kita. Nah, saudara biji mata Tuhan. Jadi ayo sama-sama kita belajar dari Salomo. Salomo berkata tadi dengan hikmat yang Tuhan berikan kepadanya. Pokoknya namanya orang berhikmat, orang bodoh gitu ya. Itu pasti akan mengalami hal yang sama. Ya. Orang berhikmat tentu gelap akan berjalan dalam kegelapan. Orang bodoh pun demikian. Ya. Bedanya mungkin orang berhikmat bawa lilin, bawa senter ya. Tapi tetap aja akan melewati kegelapan. Ya. Jadi nasibnya sama aja gitu saudara ya. Nah, saudara, jadi dengan ayat-ayat yang kita baca tadi, ya kita mestinya menjadi orang yang bukan putus asa. Kalau dalam bahasanya Pengkhotbah pasal 2 ini, sepertinya Salomo nyaris putus asa gitu ya. Ada beberapa kalimat tadi, aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah ya. Aku juga putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari ya. Karena apa? Karena semua juga sia-sia yang kukerjakan di bawah sinar matahari itu, di bawah matahari itu. Kenapa? Karena aku kerja keras, nanti orang setelah aku ya yang tidak kerja keras, yang kutinggalkan semuanya akan hilang begitu saja. Jadi Salomo sudah mungkin depresi gitu ya. Mungkin dia menyadari bahwa di masa tuanya dia melihat anak-anaknya itu tidak seperti dia ya. Tidak takut akan Tuhan, tidak tangguh, ya namanya pangeran-pangeran hidup dengan hedonismenya. Dan Salomo di masa tuanya mulai khawatir, ini kalau aku wariskan semuanya kepada anak-anakku ini, atau aku tinggalkan tahtaku kepada salah seorang dari mereka yang meneruskan tahtaku ini, aku khawatir ya. Aku merasa sia-sia ya, dan itu yang terjadi.
Bukan apa yang diperkatakan terjadi, tapi Salomo melihat itu. Dengan dia menulis di Pengkhotbah pasal 2 kan berarti dia sudah melihat, ya. Dia bisa membaca masa depan yang akan terjadi setelah dia nggak ada. Bahwa kerajaan akan terpecah, saya yakin Salomo sudah punya feeling di situ. Kenapa? Karena dia masa tuanya, dia melihat anak-anaknya nggak ada yang berpotensi bagus, nggak ada yang berpotensi luar biasa. Nggak seperti bapaknya Daud yang mencintai Tuhan. Nggak seperti dia yang memulai hari melayani, menjadi raja dengan meminta hikmat. Tapi anak-anaknya semua gaya hidupnya duniawi. Dan dia bilang, aduh aku merasa sia-sia apa yang kukerjakan ini. Jangan sampai seperti Salomo nanti, ya. Bapak Ibu misalnya bekerja mati-matian, ya, berpikir kalau aku tinggalkan harta benda, kekayaan luar biasa kepada anak-anak akan bahagia. Tapi ketika kita sudah tua, kita sudah mengumpulkan rupiah mungkin triliunan, di masa tua kita baru punya waktu untuk melihat, mengamati anak-anak kita. Yang ternyata selama ini ketika kita cekoki mereka dengan harta benda, mereka hidup mabuk-mabukan, main perempuan, bahkan kerja aja nggak mau, tidur, ya, bangun mabuk-mabukan, main perempuan, tidur, nggak punya tanggung jawab, sekolah berantakan. Ketika kau sudah sampai di masa tua dan baru melihat ini, kau pasti akan seperti Salomo, menyesal. Menyesal di masa tua, karena mengerjakan sesuatu yang sia-sia di masa muda. Dan ketika ini terjadi, maka penyesalan itu sia-sia, nggak ada gunanya. Sudah terlambat. Salomo ketika menulis Pengkhotbah pasal 2 ini, saya percaya dia merasa dia sudah terlambat. Dan dia mengingatkan kepada kita lewat tulisannya. Sia-sia, jangan sampai terlambat, jangan sampai di masa tua kita melihat bahwa apa yang kita kerjakan itu akan hilang. Ya, semoga rema yang saya dapatkan memberkati semuanya. Tundukkan kepala kita, doa. Makasih Tuhan, buat hari ini kami sudah belajar lagi dari Pengkhotbah pasal 2, di mana menekankan bahwa Salomo merasa bahwa apa yang sudah dikerjakannya selama ini, ya, dia kumpulkan, ya, dia merasa akan mewariskan semua itu kepada orang yang tidak sama dengan dia dan akhirnya juga lenyap. Kami tidak mau mengulangi kesalahan Salomo, baru menyadari di masa tua bahwa semua yang kita kerjakan itu sia-sia. Jangan terlambat, sebab penyesalan tiada guna. Ampuni salah dosa kami, Yesus. Yesus, Kaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, semoga tidur diberkati malam ini, dan sampai jumpa di tadarusan esok hari. God bless you.